Jadi saya tanya rasio orang di Indonesia itu dalam berinvestasi. Ternyata menurut World Bank tahun 2020 untuk tingkat penetrasi pasar modal, ini saham ya berarti ya, di Indonesia itu hanya 1,9%. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hardi Novianto Putra. Di sini saya mau share mengenai mindset ya. Mindset di sini kita nggak akan berfokus terhadap mindset seorang trader ya, tetapi mindset di sini yang akan kita bahas adalah lebih fokus ke mindset kita terhadap harta, kemudian terhadap penghasilan, wealthness, dan pokoknya kekayaan lah ya. Jadi yang kita bahas di sini akan fokus ke hal-hal yang menyangkut duniawi ya, bukan akhirat. Jadi gini, kemarin saya dapat WA, dapat chat dari temen. Nah, dia itu cerita gini, dia punya duit 12 juta, terus dia pengen dari 12 juta itu menghasilkan uang dalam waktu 1 minggu. Jadi gini, dia itu pengennya dari 12 juta itu bisa menghasilkan uang setiap minggunya. Misalnya dari uang 12 juta itu dia bisa menghasilkan uang 100.000 per minggu misalnya, tapi kata dia terlalu kecil sih kalau segitu ya. Terus kemudian atau rata-rata yang dia pengen itu sekitar let's say 500.000 sampai dengan 700.000 selama 1 minggu gitu ya, dari 12 juta itu. Wah, kayaknya menarik ya, kayaknya menarik. Cuman hati-hati dengan mindset yang seperti ini. Kenapa? Karena saya cari-cari ya, karena dia itu maunya uangnya itu bekerja sendiri dan kita nggak terlibat di dalamnya. Nah, itu yang yang susah ya, yang sangat susah itu seperti itu. Misalnya dimasukkan ke katakanlah ke saham lah. Ke saham pun kita dapat keuntungannya itu nggak mesti setiap minggu ya. Nah, salah-salah kalau mindsetnya seperti ini, itu akan masuk ke dalam titip trading, atau kalau ada tawaran seperti di telegram kayak gitu ya, itu pasti akan masuk orang-orang yang punya mindset seperti ini ya. Kemarin juga saya dapat curhatan juga, nanti tak share juga di video selanjutnya ya. Jadi semoga habis ini bisa langsung bikin videonya. Jadi kemarin itu setelah dia itu bilang seperti itu, yang saya sarankan adalah dimasukkan ke reksadana ya, karena kemarin saya juga masukkan ke reksadana juga. Saya masukkan itu cuman kecil sih, 5 juta ya, saya pakai reksadana itu di Mandiri ya. Jadi saya masuk ke reksadana pasar pendapatan tetap, masuknya itu ke obligasi golongannya ya. Terus saya pilih perusahaan asetnya, prospektusnya itu dari Mandiri Investama, apa namanya saya lupa ya. Pokoknya saya lihat track recordnya, pertumbuhan NAB-nya itu selama 1 tahun terakhir belakangan ini, 100 tahun ke belakang itu 6%, 6, sekian persen. Wah, ini kan kelihatan tinggi. Kalau orang mindset mengenai investasi itu benar ya, keuntungan 6% selama 1 tahun itu sudah masuk tinggi banget ya. Kalau orang mindset investasinya itu benar. Jadi saya masuk ke situ 5 juta selama 1 minggu itu dapat untung 21.000. Nah, sebenarnya saya sarankan juga dia masukkan ke reksadana itu. Jadi kalau 12 juta mungkin seminggu bisa dapat 40-an ribu gitu ya, kan bisa ditarik lumayan gitu kan, bisa beli rokok. Tapi kata dia masih cukup kurang untuk menutupi kebutuhan mingguan. Nah, terus saya sarankan lagi nih untuk dimasukkan buat bisnis ya, buat bisnis kayak warung dan lain sebagainya. Tapi ada lagi alasannya ya. Alasannya adalah pernah dulu masuk ke warung gitu ya, bikin warung dan lain sebagainya. Cuman nggak bagusnya di warung itu kayak ya bisnis online, bisnis offline seperti itu, banyak persaingnya, terus banyak juga yang iri dan lain-lain sebagainya. Kalau memang kita niat untuk berbisnis ya, kita nggak lihat itu ya, nggak berfokus ke situ gitu ya. Akhirnya
ya udah ya muter-muter di situ-situ aja. Nah, ini yang perlu teman-teman betulkan. Mindset seperti inilah yang perlu teman-teman betulkan ya. Kalau teman-teman memang pingin menghasilkan uang ya dari uang yang teman-teman miliki, ya harus belajar terlebih dahulu. Kalau memang kita belum tahu, ya investasikanlah uang itu untuk ilmu ya. Kita bisa beli atau kita bisa ikut workshop, kelas investasi atau kelas finansial ya yang benar-benar finansial ya. Bahkan kalau sebenarnya kalau kita mau investasi di ilmu itu cari-cari kelas yang murah ya, dan tergantung dari isinya ya. Kalau isinya bagus ya kita bisa dapat ilmu yang bagus juga. Bahkan kalau kita mau cari yang murah, di Udemy pun ada banyak ya kelas-kelas mengenai finansial seperti itu. Bahkan harganya juga cuma berapa ratus ribuan doang gitu ya. Jadi bisa belajar di situ. Karena kenapa kok dimasukkan ke ilmu? Ilmu itu bisa membuat kita jadi lebih percaya diri ya untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita awalnya nggak tahu nih mengenai trading, dengan kita tahu trading, kita tahu ilmu mengenai trading, kita jadi percaya diri untuk trading dan bisa mendapatkan keuntungan dari trading tersebut. Gitu ya, harusnya itu yang dilakukan. Nah, kemarin juga saya melakukan riset kecil ya di internet ya, di ChatGPT. Saya tanya ChatGPT lah ya untuk melakukan itu. Jadi saya tanya rasio orang di Indonesia itu dalam berinvestasi dibandingkan dengan orang-orang di Singapura, Australia, dan lain-lain sebagainya. Ternyata menurut World Bank tahun 2020 populasi di Indonesia sekian ya. Nah, untuk tingkat penetrasi pasar modal, ini saham ya berarti ya, di Indonesia itu hanya 1,9%. Sedangkan di Singapura itu 150% ya, hampir 150%, 149%. Australia itu 104%, Malaysia 60%, Cina 101%, Amerika 49%. Jadi Indonesia itu sangat kecil sekali penetrasinya ke pasar modal. Ini beratnya kalau kita punya uang 100 juta, yang masuk ke pasar modal itu cuma 1 juta saja dibanding rata-rata penduduk di Indonesia gitu. Kalau misalnya penduduk di Indonesia itu masing-masing punya 100 juta gitu ya, ya masing-masing nabung di pasar modal cuma kisaran 1 sampai 2 juta gitu. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau di Singapura, kalau masing-masing penduduknya punya uang 100 juta, ya mereka punya ditabungkan ke pasar modal itu, dimasukkan ke pasar modal itu lebih besar dari itu, bahkan 150 juta ya, punya uangnya 100 juta masuknya ke situ lebih besar. Itu maksudnya. Maksudnya kayak gitu dari data ini. Nah, artinya kan orang di Indonesia itu mindset pengetahuan mengenai finansialnya sangat kecil banget ya, sangat kecil banget. Nah, itulah kelemahan dari negara kita ya. Jadi memang masih perlu banyak sekali edukasi mengenai finansial di sini. Speechless banget sih mengenai data ini ya. Jadi kalau jadi dari data ini saya jadi pengen semakin terus untuk mendorong orang masuk ke pasar modal, atau paling tidak memasukkan uang ke investasi lah yang benar-benar aman gitu ya, yang investasinya itu yang resmi, bukan hanya tercatat di OJK, tetapi investasi ini yang aman lah ya, dan orang benar-benar paham apa investasi yang aman dan apa investasi yang punya resiko yang tinggi. Nah, di Gain Hunter itu kita selalu ajarkan juga buat trader-trader yang sudah profit ya, alangkah baiknya ditarik uang profitnya itu ya, bukan hanya profitnya tapi semuanya gitu. Karena kita di Gain Hunter ini memperlakukan trading itu hanya sebagai untuk uang lewat saja. Jadi misalnya kita di bulan ini gitu ya, itu dapat pendapatan sekitar katakanlah 10 juta gitu ya, 10 juta. Nah,
Kalau kita mau masuk ke trading, berarti dari uang 10 juta itu harus kita alokasikan untuk kebutuhan dan lain-lain sebagainya, terus sisanya berapa. Nah, dari sisanya, misalnya sisanya 4 juta, ya masukkan ke trading itu ya cuma 400.000 saja. Jangan 4 juta semuanya masuk ke trading, jangan ya. Nah, kemudian ditradingkan mungkin terbatas hanya berapa kali open posisi, misalnya tradingnya itu hanya 5 kali saja ya. Nah, terus hasilnya berapapun, misalnya sudah profit gitu ya, tarik semuanya, dimasukkan ke instrumen investasi yang lain yang lebih aman, contohnya di reksadana itu tadi yang saya gambarkan di awal tadi ya. Jadi dengan seperti itu uang kita itu akan jadi bertambah, dan ini juga bisa mengurangi resiko trader itu mengalami MC seperti itu ya. Jadi harapan saya itu seperti itu, dan di Gain Hunter itu juga seperti itu ya. Kalau teman-teman mau belajar di Gain Hunter, teman-teman bisa langsung klik saja link di kolom deskripsi di bawah ini ya, gainhunter.com/free. Ya, mungkin sharing saya di video kali ini seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada cerita-cerita juga mengenai finansial, kita bisa diskusi di kolom komentar ya, supaya lebih seru. Nanti akan saya jawab juga ya setiap pertanyaan yang teman-teman ajukan di sini ya. Jadi silahkan feel free untuk berkomentar di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.